saat ini orang lebih takut diawasin CCTV, padahal ada yang jauh lebih canggih, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Pengawasannya zahiran batinan, nggak ada terbatas dengan dimensi waktu dan tempat, yaitu pengawasan dari Allah. Nah, bagaimana pengawasan itu bisa terus kita rasakan? Menghadirkan Allah. Bagaimana cara menghadirkan Allah? Dengan berzikir. Mau zikir bentuknya ratib kah, mau hizib kah, mau zikir yang tadi muqayyad, mutlak, mau zikir yang sifatnya sedikit, mau banyak, yang penting jangan lewatkan satu hari tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil menunggu kedatangan guru kita, saya buat di depan di dalam layar kesimpulan atau ringkasan lah apa yang sudah kita bahas untuk mempertebal lagi dorongan motivasi kita untuk gigih dan semangat serta terus menjaga ritme kita dalam berzikir, bahwa zikir itu merupakan sarana untuk membuat hati tidak lalai dari Allah. Artinya kalau kita jarang atau bahkan sampai tidak berzikir, maka itu indikasi hati kita kosong dan lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zikir juga merupakan maknanya tuh luas, sehingga segala kegiatan yang punya korelasi langsung tidak langsung kepada Allah itu kategorinya zikir. Kita waktu itu udah jelaskan, guru yang mengajar itu bagian dalam konteks zikir, dai yang sedang berdakwah itu juga konteksnya merupakan zikir, semua yang sedang berfikir, berta'ammul, menjalankan perintah, segala hal. Artinya zikir maknanya nggak sempit, tidak hanya mengucap subhanallah, alhamdulillah, pegang tasbih itu baru disebut zikir. Tapi apapun, ibu yang sedang masak, lagi ngerawat anak, yang ini tidak lain tidak bukan dalam menjalankan kewajiban menjaga amanah suami, yang melakukan kegiatan di rumah, yang tidak lain tidak bukan ini adalah dalam rangka untuk kemudian menjalankan daripada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga bagian dari zikir. Nah, artinya zikir itu maknanya luas. Itu yang pernah juga sudah kita bahas. Kemudian zikir itu ada bentuknya zikir lisan, ada bentuk zikir yang sifatnya menelaah, memikirkan kebesaran Allah, yaitu dengan menggunakan akal atau menggali rahasia-rahasia, atau yang sifatnya zikir baik yang diam-diam atau secara terang-terangan, baik sendiri atau berkelompok. Zikir itu maknanya luas. Artinya jangan kemudian menyempitkan makna zikir hanya dalam konteks yang kita ketahui, itu dengan lisan saja. Itu juga sudah kita bahas. Zikir itu ada yang terikat dengan waktu, jumlah, yang kalau misalkan kita udah tahu waktunya, udah kita tahu jumlahnya, waktu itu kita analogikan seperti mata kunci, yang kalau mata kuncinya pas baru bisa kebuka. Artinya sebisa mungkin kita multazim. Itu kalau yang sifatnya muqayyad, yang terikat. Tapi ada zikir yang bersifat mutlak, yang nggak dibatasin, mau bacanya sedikit, banyak, 1000, 2000, itu maka bersifat mutlak. Nah, kemudian kita juga sudah bahas zikir itu bukan merupakan pujian kepada Allah. Zikir itu juga doa, itu adalah sebuah zikir. Zikir itu bagaimana menghadirkan Allah dalam hati kita, dalam kehidupan kita, menjauhkan kita dari godaan syaitan. Zikir itu punya output, punya hasil. Bahkan kemarin kita katakan juga zikir bisa menyembuhkan penyakit, tuh, memperbaiki jasmani, memperbaiki rohani. Artinya spektrum manfaat zikir itu sangat luas. Dia bukan cuma sekedar hati gundah gulana zikir jadi tenang, enggak. Makna zikir luas, faidahnya juga luas. Alhamdulillah. Zikir juga menjadi sebab Allah ridho. Wah, kalau Allah udah ridho, macam-macam tuh, kesusahan jadi hilang, keinginan dikabulkan. Dan zikir itu juga menyebabkan syaitan murka, karena yang namanya syaitan itu udah jadi musuh abadi kita. Nggak ada ceritanya hari ini musuhan besok temenan, nggak ada tuh kalau sama setan. Nah, kalau sama setan udah ceritanya musuh. Nah, bentuk perlawanan permusuhan kita dengan syaitan yaitu dengan zikir. Berarti kalau kita lihat seperti ini, berarti zikir faedahnya banyak apa sedikit? Banyak atau sedikit? Kemudian zikir itu juga menghilangkan kegalauan.
Zikir juga menarik kebahagiaan dan kesenangan. Zikir juga menguatkan badan dan hati. Zikir menyadarkan jiwa dan perasaan. Kalau misalkan dia lalai atau dia melakukan sesuatu yang salah atau meninggalkan sesuatu yang harusnya dikerjakan, kalau dia udah hatinya terus istihdar kepada Allah, nanti itu akan ngingetin. Biasanya nih, kalau orang udah biasa rajin sholat tepat waktu atau sering ngerjain sholat duha atau sering qiyamul lail, tahu-tahu dia lupa, ada perasaan kayaknya ada yang nggak enak apa ya, ada yang ngingetin begitu, walaupun lisanul hal, oh iya belum sholat, oh iya nih ada hal-hal yang dia ngejalanin sesuatu kayaknya perasaan menjadi tidak nyaman. Nah, ada bimbingan-bimbingan atau teguran-teguran yang sifatnya itu melindungi. Nah, itu salah satu keberkahan daripada berzikir. Alhamdulillah. Zikir itu juga menarik dan mempermudah rezeki. Artinya yang memang berladang sambil berladangnya sambil metik buah atau daunnya, sambil jadi mulutnya tuh rotban bidzikrillah, nanti rezeki jadi mudah, yang sulit jadi mudah, yang seret jadi lancar, yang sedikit jadi banyak, walaupun kadang sedikit tapi berkah. Nah, itu semua salah satu keberkahan yang kita bisa dapat dari zikir. Zikir juga menyelimutkan haibah bagi sosoknya, artinya kepribadian karakter yang saat ini banyak orang luput. Maksudnya bagaimana? Kadang orang membranding dirinya, memposisikan dirinya foto dengan endel begini, dengan pakai tas seakan-akan mahal padahal imitasi barang palsu. Terus angle foto di sini dan untuk menunjukkan, memposisikan diri dia orang yang misalkan mutadayinah, beragama atau seakan alimah, sesuatu yang dibuat-buat, tasannu'. Nah, orang kalau berzikir tanpa membuat-buat, zikir itu nanti akan membentuk karakter. Kalau ada orang sering bilang inner beauty, kecantikan dari dalam itu akan muncul. Jadi apa yang kemudian muncul dari dirinya, dia akan membuat keindahan yang akan Allah tampakkan, yang nanti padahal dia penampilannya biasa, enggak ada yang berlebih-lebihan, tapi orang yang mandangnya ada, orang yang ngelihatnya mengingatkan kepada Allah, mengajak walaupun dia nggak bicara, walaupun dia nggak menunjukkan apa-apa. Dan bagaimana kita lihat foto-foto para ulama, foto-foto para habaib, kita mandanginnya enak, mandanginnya sedap, padahal biasa. Pakai imamah yang kemudian sederhana, pakaian juga nggak menunjukkan pakaian yang perlente dan lain sebagainya, tapi dia mampu mengena, padahal jasadnya sudah dimakamkan. Kita ngelihat fotonya menjadi satu kenikmatan tersendiri bagi batin kita, dan itu yang kemudian hadir dari buah daripada zikir kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Zikir juga memberikan bimbingan dalam segala kebijakannya. Kadang kita nih bingung nih, keputusan benar apa enggak ya, ini pas atau enggak, nih saya ngambil langkah ini tepat atau tidak. Kadang kita berdiskusi sama orang, mungkin pandangannya bisa benar bisa salah, tapi kalau ada bimbingan dari Allah, bimbingan hati, ini mampu untuk menggiring, mengajak kepada yang baik, insya Allah. Zikir juga ada mewarisi rasa diawasi dan kembali kepada Allah, yang kita sering sebutkan. Saat ini orang lebih takut diawasin CCTV, padahal ada yang jauh lebih canggih, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Pengawasannya zahiran batinan, nggak ada terbatas dengan dimensi waktu dan tempat, yaitu pengawasan dari Allah. Nah, bagaimana pengawasan itu bisa terus kita rasakan? Menghadirkan Allah. Bagaimana cara menghadirkan Allah? Dengan berzikir. Mau zikir bentuknya ratib kah, mau hizib kah, mau zikir yang tadi muqayyad, mutlak, mau zikir yang sifatnya sedikit, mau banyak, yang penting jangan lewatkan satu hari tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir, zikir membuka pintu ma'rifah, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tahu dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada yang ke-21, zikir menghilangkan dosa dan kesalahan. Waduh, dosa kita udah banyak lah. Alhamdulillah, salah satu min khasais umat Nabi Muhammad SAW, dosa itu Allah tutup. Dosa itu bersifat sater, tersembunyi. Kalau umat Nabi terdahulu, dosa itu terpampang, harus tercatat di rumah masing-masing.
Saya mau tanya, kalau dosa kita ditulisin di pagar rumah, di tembok rumah, kira-kira tuh tembok penuh apa enggak? Itu isinya bukan cat, jangan-jangan dosa kita semua. Alhamdulillah berkah umat Nabi Muhammad, dosanya Allah tutupin. Allah bikin sater, tidak menjadi satu kewajiban menampakkan dosa kita, bahkan menjadi satu hal yang tidak elok. Kita menunjuk-nunjukkan, bahkan bisa menjadi nilai kefasikan seseorang ketika dosa dia pampang. Seperti fenomena yang saat ini menyedihkan kita lihat, baik di media sosialnya, mau di TikToknya, mau di media-media. Saat ini orang udah nggak malu lagi melakukan dosa, dia tampakkan itu, bahkan dia mencari nafkahnya lewat melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kefasikan menjadi satu hal yang seakan-akan nggak ada yang salah di pandangannya. Nah, ini semua menjadikan hal yang menjadi satu problematika, dan ini menjadi banyaknya dosa. Nah, bagaimana untuk meringankan dosa, menghapus dosa-dosa tersebut? Salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir, sehingga zikir menghadirkan Allah. Dosa yang udah bertumpuk bisa Allah hapus, bisa Allah angkat dosa tersebut, sehingga itu menjadi, mungkin ada dosa-dosa nih gara-gara kita dosa begini rezeki Allah tahan. Oh, gara-gara kita melakukan itu, dosa ini kemudian menjadi penyebab Allah bikin rezeki kita jadi nggak berkah, dan seterusnya. Sehingga dengan zikir dosa-dosa tersebut bisa terampuni. Alhamdulillah. Zikir juga menjadi sebab untuk meningkatkan kesenangan. Zikir mengundang malaikat, malaikat penjaga, malaikat pelindung. Zikir memancing hujan rahmat, dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi saya mau tanya, berarti zikir manfaatnya banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Maka dari sini kita lihat zikir itu bukan lagi cuman mengisi kekosongan waktu, jangan. Tapi jadikan zikir bagian yang nggak terpisahkan dari kita. Karena manfaat-manfaat sebesar itu terus kita mau gagalin cuman gara-gara main handphone. Kita gagalkan untuk gara-gara mau ngumpul dengan kawan, ngobrol ngalor ngidul. Ini kan sayang nih, manfaat-manfaat yang kita sebutkan itu sesuatu yang sedikit, yang masih banyak manfaat-manfaat lain yang kita kadang suka lalaikan dan kita tinggalkan karena keinginan hawa nafsu kita. Maka selanjutnya di dalam kitab ini, Syarah Ratibul Imam Haddad, beliau membuat satu judul dari kutipan dari kitab Nafaisul Alawiyah. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang suka terbesit dan membuat kita nih menjadi apa yang harus kita ambil untuk kita sikapi. Contoh, kadang ada orang bertanya, dan ini jadi cukup menjadi fenomena saat ini. Kira-kira mana yang lebih baik? Ibadah yang disembunyikan atau ibadah yang ditampakkan? Kan kalau zaman sekarang kan pergi ngaji dia buat story, dia foto depan majelis, dia foto sedang ngaji nih, ya dikasih tahu alamatnya. Nah, ada yang berpandangan, ini riya nih, ini nggak bagus nih, ini ngabisin pahala nih. Nah, pertanyaannya bagaimana sih sepatutnya? Apakah ibadah itu kemudian disembunyikan untuk menjaga keikhlasan, atau ibadah sebagusnya saat ini dengan media sosial dia dijadikan satu wadah untuk kemudian memancing orang lain untuk mau terdorong buat ibadah? Ini mana yang lebih bagus? Nah, menarik dijawab oleh Imamul Haddad, fa'ajaba radhiyallahu anhu wa a'ada alaina min barakati. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan Imam Haddad untuk kita semua. Beliau katakan, i'lam annal idhara afdal liman la yakhsha ala nafsihi riya. Jadi ini hukumnya nggak mutlak. Oh, ini boleh, ini enggak. Hukumnya tergantung orang. Kata Imam Haddad, menampakkan ibadah dalam tujuan untuk mengajak orang lain ikut ibadah yang sama, itu menjadi lebih afdal diizharkan dengan catatan liman lam yakhsha ala nafsihi riya. Jika untuk karakter orang yang dia tahu dirinya nggak takut dirinya terjerumus dalam sifat keriaan, artinya dia mampu, dia kan tahu kita mungkin nggak bisa nilai orang lain, tapi kan kita tahu diri kita tahu nih kapasitas kita gimana.
oh saya kalau tampakkan foto ini atau buat video ini, saya ini jadi ngerasa bangga hati saya ngerasa saya paling alim. Ketika ada perasaan gitu, berarti bagi dia nggak afdol untuk itu diidharkan ibadahnya. Tapi kalau dia ngerasa atau dia tahu bahwa dengan diviralkannya atau disebarkannya informasi ini atau ibadah ini, bahwa dia tahu ini resikonya tinggi dan tapi berimplikasi besar, dan dia tahu dia bisa jaga diri dia, maka pada saat itu mengidharkan ibadah jadi afdol untuk dirinya, dengan catatan ini, wa yarju an yaqtadiya bihi fama yudhir ahadun min ikhwanihi minal mu'minin, dengan harapan tujuan dia idharkan agar orang ngikut sehingga saudara-saudara yang beriman melakukan ibadah yang sama. Dalam konteks tersebut mengidharkan ibadah lebih afdol. Kira-kira sadayana parantos ngartos, bener nggak tuh? Yang kedua, al-ikhfa afdal liman yakhshar riya. Yang kedua, ibadah ini lebih baik diumpetin, disamarkan, jangan ditampakkan kepada orang lain. Ini lebih afdol bagi siapa? Yang tadi kebalikannya, liman yakhshar riya. Dia tahu, ya saya udah tahu lah diri saya, kalau ini masuk udah pasti tuh hati saya nih kembang kempis kalau dapat pujian. Ya udahlah, saya tahu lah kalau udah kayak begitu. Wala yarju al-iqtida, dan saya juga nggak punya niatan tuh saya ini mempost ini biar orang tuh pengen ngikut saya. Saya cuman pengen ngasih tahu, saya ini ngaji loh, saya ini hadir loh pengajian loh, saya aktif loh dalam pergerakan loh. Nggak ada niat untuk mengundang orang agar berqudwah melakukan ibadah yang sama. Kalau dengan dua variabel tersebut, maka kata Imam Haddad, beliau mengatakan al-ikhfa afdal. Fa in amina riya wa lam yarjul iktida aw aksu fal ikhfa afdal aydan. Artinya kalau udah kayak begitu mendingan nggak usah diposting lah. Ngerusak ibadah, sayang kita korbankan waktu, kita mungkin korbankan harta, mungkin kita korbankan kesempatan kita bersama keluarga, tapi kemudian ibadahnya jadi hilang, pahalanya gara-gara riya. Karena kita tahu diri kita nggak mampu nih jaga hati nih, kita tetap riya, nggak ada kepengenan biar orang bisa ngikutin apa yang kemudian kita kerjakan. Maka dalam konteks seperti itu, ketika dia nggak punya harapan orang ngikut, dia nggak bisa menjaga diri dia riya, dan pada saat itu fal ikhfa afdal aydan, maka pada saat itu menyembunyikan ibadah jauh lebih afdal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti saya mau tanya, kalau ada orang hatinya kuat, misalkan dia orangnya udah sepuh, udah tua, nggak ngerti nih media sosial, dia nggak tahu yang namanya like, subscriber, komen, dia nggak ngerti. Terus dia diminta izin, boleh nggak direkam videonya atau direkam kata-katanya? Ya silakan. Dia nih tahu, dia nggak ngerti begitu-gituan. Jadi dia mau ngomong bagaimana, nggak ada pengaruh kepada perasaannya. Berarti saya mau tanya, orang yang seperti itu, kira-kira ibadahnya dia bagusnya ditampakkan atau disembunyikan? Yang pertama apa yang kedua? Oh udah lapar kayaknya. Dia bingung. Jadi ada orang, tadi saya bilang orang tua, dia nggak tahu media sosial, dia nggak ngerti yang namanya ketenaran, dia nggak ngerti lah. Kerjaan dia keluar rumah, masjid, ngajar, baca kitab, ngajar Iqra. Terus ada yang minta izin, Kiai, Mbak mau direkam nih, mau diviralin nih, kira-kira boleh nggak nih? Kira-kira Mbak belum, nggak apa-apa lah. Nah dalam konteks ini pertanyaan ini sampai nih, kira-kira nih untuk sang syekh tadi, sang guru tadi, yang kira-kira hati dia tahu dia tuh nggak akan riya. Kenapa dia tahu diri nggak riya? Tadi orang tua nggak ngerti media sosial, nggak paham tuh begitu-begituan, sehingga potensi untuk riyanya menjadi sangat tipis, bahkan bisa dibilang nggak ada lah. Katakan kalau nggak ada, tipis lah, kecil. Tapi kalau ini kemudian disebarkan, ini bikin orang jadi mau ngaji. Ternyata pengajaran dia enak, bagus, sehingga orang nonton jadi terdorong, sehingga memancing orang untuk ibadah. Saya mau tanya, kalau yang seperti ini pantas nggak diviralin? Bagus nggak kalau diviralin? Bagus. Artinya
ini cara pandang kita. Kita katakan bisa kita nilai untuk diri kita, atau kita lihat oh beberapa guru-guru saat ini para syekh punya channel YouTube, mereka punya channel di WhatsApp misalkan. Kita husnudzan saja. Kita mandang oh guru-guru kita ini bisa menjaga hatinya dari riya dan tujuannya ngajak orang, sehingga kita ini nggak punya suudzon sama orang lain. Ah ini jangan-jangan nyari AdSense, mau nyari duit di YouTube, jangan-jangan tuh. Jangan. Begitunya lah kita jadi dosa. Jadi untuk memperbaiki sudut pandang kita memandang kepada orang lain. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Baik. Lanjut yang kedua. Ada pertanyaan. Ada cara kita menghadirkan dua rasa. Ada yang namanya al-khauf, ada rasa namanya ar-raja. Al-khauf itu rasa takut, maksudnya kita pupuk dalam diri kita menghadirkan bagaimana kerasnya azab Allah di neraka. Bagaimana Allah kalau sudah memberikan hukuman, ini hukuman yang nggak bisa siapapun lepas. Itu namanya perasaan al-khauf. Dengan rasa khauf kita jadi takut maksiat. Dengan rasa khauf kita mau jalanin kewajiban. Itu namanya rasa khauf. Atau yang kedua ar-raja, yaitu selalu menghadirkan dalam benak kita Allah itu maha pengampun, Allah itu maha pengasih, Allah itu mau sebanyak apapun dosa kita, kalau bukan dosa syirik menyekutukan Allah, Allah tuh bakal maafin. Mau dosanya kayak apapun, Allah maha pengampun. Nah timbul pertanyaan, nih kira-kira dari dua rasa ini mana sih yang harusnya lebih dominan kita pikir? Ini karena kalau salah-salah dalam mengartikan, ini berabe nih. Kalau orang mikirnya khauf saja, maka nanti dia jadi serba takut tuh. Mau ngapa-ngapain takut. Ah ini jangan-jangan nggak sah nih. Oh kalau nggak sah saya didosa, saya dapat hukuman dari Allah nih. Karena khaufnya terlalu berlebihan. Atau dia terlalu roja, terlalu mengatakan Allah kan maha pengampun. Ah udahlah nggak apa-apalah, saya maksiat lah. Tanah orang saya ambil semeter 2 meter, Allah kan maha pengampun. Ah pohonnya juga gak ketahuan, ngambil 1 pohon 2 pohon sih gua gak ketahuan, Allah kan maha pengampun. Saya mau tanya, kalau mikirnya begini bahaya gak? Bahaya gak? Bahaya nih, ini gak bener nih. Ini pemikiran bagaimana nih cara memformulasikannya agar dia tepat sasaran. Imam Haddad ditanya juga tuh, apa yang lebih baik? Beliau katakan fa'lam, ketahuilah, annal khauf, meninggikan, membesarkan, menebalkan rasa takut akan dosa-dosa maupun hukuman-hukuman dari Allah, afdal liman qawiyat nafsuh. Lagi-lagi jawabannya nih nggak hitam putih nih, lihat siapa orangnya. Dikatakan kalau khauf itu menjadi afdal bagi orang yang merasa qawiyat nafsu, hawa nafsunya nih dominan. Dia kalau udah ngelihat iklan baju bawaannya mau check out aja gitu, mau beli begitu. Berat tuh tangannya tuh, nggak bisa nih bawaannya memencet aja nih. Lihat diskon bawaannya mau minggir aja tuh motor gitu. Artinya dia dia menilai bahwa mengendalikan hawa nafsu menjadi berat bagi dia. Wa azuma mailuha ilal ma'asi hatta tastaqim. Dan dia nih kecondongan kemaksiatannya dominan begitu. Dia berat kayaknya ninggalin maksiat. Ngaji mah ngaji, pulang ngaji maksiat lagi. Ngaji mah ngaji, ngomongin orang malah jalan terus. Kadang lagi pengajian ngomongin orang. Nah kalau ada kecenderungan dia tahu nih, oh iya nih saya maksiatnya masih dominan, maka dalam konteks yang seperti itu perbesar rasa khauf itu lebih afdol bagi dia. Tujuannya apa? Agar rasa khauf itu membimbing dia hatta tastaqim, agar lurus tuh. Karena dia ingat ya, kalau kau maksiat Allah marah lo. Kalau Allah marah nanti rezekimu seret lo. Hadirkan rasa khauf, munculkan rasa takut tersebut, sehingga karena rasa takut itu yang nanti akan menjadi pengawal dia untuk ngerem kemaksiatan yang berat untuk dia jalani, berat untuk dia meninggalkan daripada dosa-dosa tersebut. Itu bagi yang qawiyat nafsu wa 'azuma mailuha. Jadi kecondongannya gede. Nah, adapun
Ar-raja kata Imam Haddad afdal liman asyrafa 'alal maut hatta yamuta 'ala husni dzan billah. Nah, yang roja itu yang lebih tepat bagi mereka-mereka yang udah deket dengan kematian. Bahasa kerennya udah bau tanah begitu. Maksudnya umurnya udah banyak ngabisin kalender. Udah banyak umurnya, udah dekat kira-kira. Walaupun sama kita ketahui ya, kematian itu kemudian nggak melulu bagi orang tua, tapi menjadi dominasi orang yang sudah berumur panjang. Sebagaimana Nabi mengatakan, umur umatku ya baina sittin wa sabin, antara 60-70. Artinya apa? Orang-orang yang sudah sepuh, maka perasaan rojanya itu harus lebih dominan. Tujuannya apa kata Imam Haddad? Hatta yamuta ala husnidzan, agar dia mati dalam keadaan pandangan baik kepada Allah, agar dia merasa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ditambah biasanya orang yang sudah sepuh, dominasi terdorong melakukan kemaksiatan tidak sebesar dan sekuat orang yang masih muda. Makanya kalau kita bisa petakan dalam konteks hal ini, anak muda di zaman ini terkhusus dengan keterbukaan media sosial, dengan kemajuan teknologi yang luar biasa ini, maka kecenderungan membesarkan rasa takut harus lebih dominan. Artinya apa? Biar dia takut. Kalau kau main-main tuh di TikTok, kau umbar aurat, kau melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa, khawatir, hati-hati kau. Dosa di hadapanmu, murka Allah di hadapanmu. Rasa khauf itu lebih diperbesar. Rasa takut itu lebih diperkuat, karena anak muda dorongan haijanu syahwahnya, gelombang dari syahwatnya dominan dan besar, dan ini harus diikat, harus kemudian ditakuti dengan rasa takut, dengan ancaman murka Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang tua mungkin yang di sekeliling kita, jangan ditakut-takutin, nek, neraka panas ya. Awas nih, neraka. Jadi dia dihadirkan rasa takut, akhirnya ketakutan itu yang kemudian terus muncul. Nah, orang-orang yang tua lebih dominasi rojaknya kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun, nikmat Allah itu begitu banyak. Itu yang kemudian lebih banyak didominasikan untuk orang-orang yang asyrafa 'alal maut. Nah, kemudian ada lagi menarik kata Imam Haddad, wa amma sahihu fi jismih. Adapun orang yang masih sehat, bugar, al-mustaqimu fi dinih, orang yang lurus dalam agamanya. Dia berusaha senantiasa perintah Allah dia jalanin, larangan Allah dia tinggalin, badannya sehat, maka fal afdallahu istiwa al-khauf war raja. Imbang, khaufnya ada, rojaknya tetap ada. Dia seperti sayap, sehingga dia bisa lebih terbang lebih tinggi lagi. Dia udah bagus istiqomah dalam agama, ngajinya rajin, zikirnya rajin, kemaksiatan ya sekali-sekali dia buat dosa langsung dia tobat mohon ampun kepada Allah, sehingga kemudian itu tetap berimbang, rojaknya ada, khaufnya juga ada. Maka bagi yang kondisi seperti itu, al-istiwa, keberimbangan antara rasa khauf dan rasa roja menjadi lebih afdol untuk dirinya. Hatta yakuna ka janahit ta'ir, seperti dua sayap burung. Saya mau tanya, burung bisa terbang karena ada dua sayap. Kalau sayapnya cuma satu, kira-kira bisa terbang nggak? Terbang dikit jatuh. Nah, ketika dia dalam kondisi yang sifatnya mustaqim tadi, sahihul jism, keberimbangan tadi menjadi lebih utama. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Baik, selanjutnya. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apakah yang sepatutnya kita jadikan wirid? Apakah baca Quran atau baca subhanallah, baca tasbih, atau baca tahlil? Ketika beliau ditanya seperti itu, beliau katakan fa'lam
anna la syai'a afdal min qiraatil Qur'an ma'al hudur wa tadabbur wa tartil. Beliau pertama jawab begini, ketika ya Imam Haddad, mana yang lebih afdal? Apakah baca Quran atau zikir? Kurang lebih begitulah. Jawaban daripada Imam Haddad, beliau menjawab, kalau seseorang dia mampu baca Quran dengan betul-betul hudur, dia tadabbur, dia tartil, bagi dia paling afdol adalah baca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran kalamullah, satu hurufnya bernilai hasanah, satu hasanah 10 kebaikan, dan ini merupakan menjadi satu keistimewaan bagi orang yang baca Al-Quran. Ini karakter yang pertama ya. Walakin fit tab'il insan sa'amatul wal malalah. Tapi kata beliau, orang itu biasanya tabiatnya suka bosen. Saya mau tanya, Bu, suka bosen nggak? Yang benar, suka bosen nggak? Suka. Itu manusiawi. Perasaan bosen itu manusiawi. Bosen itu manusiawi. Nah, makanya beliau mengatakan fayam bagilahu an yatanaqqala fil aurat. Maka sepatutnya dia nggak fokus satu Quran aja. Nanti khawatir malal bosen. Tapi dibuat berkala. Pindah, ntar baca Quran, pagi baca Quran, siangnya zikir, sorenya tasbih, malamnya sholat sunnah. Misalkan dia bervariatif sehingga dia tidak cepat merasa bosan begitu. Fataratan yaqra, kadang baca Quran, wataratan yusolli, ntar sholat, wataratan yadhkur, habis itu nanti zikir, wataratan yufakkir fil maut wa ma ba'dah, kadang tamul, berpikir mikirin, ntar saya mati gimana ya, nanti kematian saya, apakah saya nanti di surga dapat nikmat, apa dapat azab, apakah nanti dalam hisab kebaikan saya lebih banyak. Ada kalanya bertafakur min wadhaifil ibadat. Tapi ini di luar kontekstual yang wajib ya. Kalau yang wajib nggak usah pakai pindah-pindah, hari ini sholat duhur, besok enggak, ya jangan. Kalau yang wajib udah kewajiban, itu nggak ada tawar menawar, itu udah harga mati, selesai. Tapi di luar dari kewajiban, nih tambahan ibadah saya apa nih? Apakah Quran saja yang lebih bagus, zikir saja? Beliau katakan kalau bicara amalan terbaik tetap Al-Quran, terkhusus yang bisa hudur, bisa tartil, bisa tadabur, itu paling afdol. Tapi untuk menjaga ritme biar nggak malal, kadang kalau orang udah bosen, sekalinya bosen dia tinggal, kalau udah tinggal mau balik lagi repot. Nah, ngejaga ritme biar tetap ibadahnya konsisten dan konstan, biar tetap tadi dibikin fluktuatif dan bervariatif, agar kalau Nabi pernah mengatakan sedikit tapi istiqomah lebih afdol daripada banyak tapi kemudian menjadi akhirnya terjadi malal. Naam. Taib. Selanjutnya kita masih menunggu Imam Besar, tadi beliau menyampaikan insya Allah beliau hadir. Taib. Al-afdal min tulil qiyam war ruku' was sujud au takthir raka'ah. Nah, sekarang kalau bicara soal sholat, kira-kira dalam sholat itu yang lebih bagus bacaan suratnya diperpanjang atau ruku yang lebih lama atau sujud yang lebih lama atau semuanya ringan-ringan aja tapi rokaatnya yang banyak? Begitu. Nah, kata Imam Haddad, wa amal afdal min tulil qiyam war ruku' was sujud, yang paling afdal yang qiyamnya panjang, berarti baca suratnya panjang, yang ruku'nya panjang, yang sujudnya panjang, ini afdal. Nah, kalau kita berat kali ya. Au qasura dzalika liyakthura adad rakaat fi nawafil. Atau yang kedua kata Imam Haddad, panjang enggak tapi rokaatnya banyak. Berarti kalau misalkan ditanya mana lebih afdol, dua rakaat apa 2 4 kali 2 kali 1 kali sholat,
atau duha yang 4 kali sholat? Yang 4 kali sholat lebih bagus. Misalkan 2 rakaat tapi panjang, bacaannya panjang-panjang, atau yang 4 kali sholat tapi ringan-ringan. Mana yang lebih afdol? Yang banyak rakaatnya walaupun panjangannya pendek. Jadi banyak rakaat itu menjadi variabel kedua yang menjadi sebuah keafdolan. Fa'lam annal manqula min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qiyamihi minal lail tulul qiyam wa tulir ruku' wa sujudu jiddan wa kana la yazidu fi qiyamihi ala 11 aw 13 rak'atan. Dari mana Imam Haddad menjawab, kenapa kok tulul qiyam, berdiri yang lama, ruku yang panjang, sujud yang panjang lebih afdol? Karena begitulah amalan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam qiyamul lailnya, Nabi qiyamnya panjang, rukunya lama, sujudnya lama. Dalam tahajudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita padahal sudah memiliki rangkaian keistimewaan yang super duper sangat luar biasa. Wa ma'adzalik, bersamaan dengan itu Nabi tetap qiyamul lail, ibadahnya luar biasa. Bahkan dalam riwayat tawarramat khadamah, Nabi sampai bengkak kakinya gara-gara kebanyakan sholat dan sholatnya panjang. Wa kana la yazid fi qiyami ala 11, tapi Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat. Makanya biasanya tartibnya Imam Haddad di berbagai kitabnya, beliau biasanya bangun sholat tahajud 2 rakaat, itu biasanya bacaannya khafif yang ringan. Baru setelah itu sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 8 kali sholat, itu semua niatnya witir. Jadi 2 rakaat niat tahajud, 4 kali sholat, 1 sholat 2 rakaat itu niatnya witir, berarti udah 8 tambah 2 tuh udah berapa? 8 tambah 2 10, tambah lagi 3 witir terakhir 2 1, sehingga totalnya ada yang meriwayatkan di situ menjadi 13 polanya kayak tadi tuh, 2 rakaat tahajud, 11 rakaat itu sholat witir. Dengan 4 kali sholat Imam Haddad itu biasanya membaca hizib Quran, sehingga dalam 1 pekan ketika dia mulai sholat Rabu, dalam tahajudnya nanti Rabu depan udah hatam Quran dalam sholat tahajud. Jadi dalam 1 kali sholat itu bisa 7 juz sekian, 7 juz setengah lah kurang lebih. Dan itu dengan pembagian hizib yang memang sudah ada menjadi tartibat rutinnya, sehingga kemudian ketika Rabu yang akan datang dia sudah hatam. Adapun witirnya biasanya seperti witir kita dalam tarawih, baca sabihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, baru rakaat yang satunya baca qulhu, al-falaq dan an-nas. Nah ini kemudian menjadi tartibat. Nah itu kalau 13. Nah kalau yang tartib yang selanjutnya yang 11 langsung sholat qiyamul lail secara mutlak 8 sama 3. Nah itu yang rutin dilakukan. Jadi Nabi nggak pernah lebih dari jumlah tersebut. Nah ini yang kemudian menjadi anjuran bagi kita, ya seminim-minimnya kita nggak bisa 13, nggak bisa panjang daripada bacaan sholatnya, setidaknya kalau memungkinkan bangun sebelum subuhnya, bangunnya sebelum subuh, hatta dapat 2 rakaat, itu menjadi satu keafdolan yang kita upayakan untuk bisa kita rutinkan insya. Wa waqa'al khilaf bainal ulama rahmatullah alaihim fi anna al-afdala tulul qiyam أو طول الركوع والسجود فبعضهم قال بالأول وبعضهم قال بالثاني واختار الإمام الغزالي وغيره أن الذي يتفق فيه الخشوع والحضور أكثر هو الأفضل وهذا يختلف باختلاف الأحوال. Nah kemudian timbul perbedaan pendapat, mana yang lebih afdol, qiyam yang panjang atau ruku dan sujud yang panjang. Kalau tadi kan semuanya panjang tuh, qiyamnya panjang, ruku panjang, sujud panjang, ini sepakat ini afdol. Tapi kalau dibandingin qiyam yang panjang, ruku sujud ringan, atau qiyamnya ringan, ruku sujud yang panjang, dari kedua ini mana yang lebih afdol? Ulama berbeda pendapat. Ada sebagian bilang yang qiyamnya panjang, ruku sujudnya ringan, itu yang lebih afdol. Ada yang berpendapat oh enggak, qiyamnya biar ringan, ruku sujud yang lebih panjang. Waqtaral Imam Ghazali wa ghairu anna alladhi yattabiq fil khusyu' wal hudur aktsar huwal afdal.
Tapi Imam Ghazali nggak milih A atau B. Imam Ghazali bilang mana yang ente paling khusyuk. Kalau ente lebih khusyuk qiyam yang panjang dengan baca surat panjang, ruku sujudnya ringan, ente khusyuk begitu, berarti afdolnya ente ambil yang qiyam yang panjang. Tapi kalau khusyuknya qiyam dia nggak panjang-panjang, tapi ruku sujudnya dia enak, sedap, khusyuk dengan ruku dan sujud, maka yang kedua afdol buat Anda. Di mana letak kekhusyuan, disitulah yang afdol buat Anda. Termasuk tadi, ternyata kita saya kurang khusyuk kalau qiyamnya panjang, suruku panjang, sujud panjang, saya nggak khusyuk. Saya khusyuknya yang ringan-ringan. Ya berarti yang ringan khusyuk buat Anda, itu yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Sudah masuk waktu zuhur. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.